wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru selaku Guru Rekayasa Perangkat Lunak. Perkenalkan, nama saya Siska Rahmawati dari kelas 12 RPL 2. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari praktik kerja lapangan saya, yaitu pembuatan jurnal kuliah taruna berbasis web yang dilaksanakan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan terkait tentang apa sih praktik kerja lapangan itu. Latar belakang praktik kerja lapangan atau PKL merupakan kegiatan wajib bagi siswa SMK sebagai penerapan ilmu yang telah dipelajari di sekolah ke dalam dunia kerja nyata. Bagi jurusan Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL, PKL menjadi saran penting untuk melatih kemampuan teknis, memperluas wawasan, dan membangun sikap profesional dalam bidang pengembangan perangkat lunak. Saya melaksanakan PKL di Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran atau PKPP, sebuah lembaga pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan. Dalam kegiatan ini, saya terlibat dalam proyek pembuatan jurnal kuliah taruna berbasis web yang sebelumnya dikelola secara manual menggunakan dokumen kertas. Sistem manual tersebut sering menimbulkan kendala seperti keterlambatan pelaporan, kesulitan pencarian data, dan proses pengarsipan yang kurang efisien. Oleh karena itu, dibutuhkannya sistem berbasis web yang mampu mengelola jurnal kuliah secara lebih cepat, terstruktur, dan mudah diakses. Tujuan, waktu, dan tempat. Tujuannya yaitu untuk menyediakan sistem pencatatan jurnal kuliah yang lebih terstruktur, efisien, dan tidak mudah memakan waktu, mengganti proses manual menjadi digital, mempermudah pegawai dalam mengelola dan membantu perkuliahan taruna secara cepat dan akurat. Waktu dan tempat praktik kerja lapangan yaitu dilaksanakan selama 3 bulan dimulai dari tanggal 7 Juli sampai dengan 15 Oktober. Tempat pelaksanaan PKL yaitu di Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran. Manfaat dari pembuatan jurnal kuliah yaitu meningkatkan efisiensi kerja dalam pencatatan jurnal absensi taruna. Pegawai dapat mengakses, mengedit, dan memeriksa jurnal kapan saja secara praktis. Mempercepat proses pelaporan dan pembuatan rekap kegiatan perkuliahan, mendukung administrasi akademik yang lebih modern. Sistem berbasis web membantu kampus menuju ke pengelolaan akademik yang lebih efektif dan terintegrasi. Secara singkat, Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran atau PKPP adalah lembaga pendidikan tinggi vokasi di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. PKPP didirikan untuk mendukung upaya pemerintah dalam mencetak sumber daya manusia yang kompeten di bidang kelautan dan perikanan, khususnya di wilayah selatan Jawa Barat. PKPP mulai beroperasi pada tahun 2017 berdasarkan peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sejak saat itu, PKPP terus berkembang menjadi institusi vokasi yang berdaya saing dengan fokus pada penerapan ilmu pengetahuan teknologi kelautan perikanan serta pengelola sumber daya pesisir sebagai perguruan tinggi vokasi. PKPP menerapkan pembelajaran berbasis praktik untuk membentuk lulusan yang siap bersaing di dunia industri, pemerintahan, maupun wirausaha pada sektor kelautan dan perikanan. Pengertian dari aplikasi jurnal kuliah taruna adalah sistem berbasis web yang digunakan untuk mencatat, mengelola, dan menyimpan data kegiatan perkuliahan taruna secara digital. Aplikasi ini berfungsi untuk menggantikan pencatatan manual yang sebelumnya menggunakan kertas, sehingga proses dokumentasi menjadi lebih cepat, terstruktur, dan mudah diakses oleh pegawai atau pihak akademik. Pengertian algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah terstruktur dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah sederhana. Algoritma itu seperti resep, ada urutan yang harus diikuti dari awal sampai akhir. Algoritma membantu apa yang harus dilakukan terlebih dahulu, apa yang harus dilakukan berikutnya, dan mencapai hasil yang diinginkan dengan bagaimana mencapai hasil yang diinginkan dengan cara yang jelas dan terstruktur.
Di sini ada algoritma pegawai 1, mulai 2. Sistem menampilkan halaman utama. 3. Pegawai memilih login sebagai pegawai. 4. Pegawai memasukkan username dan password. 5. Sistem memeriksa kecocokan data login. 6. Jika pegawai memasukkan username dan passwordnya benar, maka akan diarahkan ke dashboard pegawai. 7. Jika pegawai memasukkan username dan passwordnya salah, maka akan muncul pesan username dan passwordnya salah dan diarahkan untuk mengisi ulang. 8. Sistem menampilkan dashboard pegawai. 9. Di dashboard pegawai terdapat beberapa menu, yaitu beranda, prosedur pegawai, data dosen, dan data taruna, dan pegawai dapat keluar aplikasi. 10. Jika pegawai masuk ke menu beranda, bisa melihat dashboard. 11. Jika pegawai masuk ke menu prosedur pegawai, pegawai bisa melihat prosedur kelas perkuliahan dan dapat mengedit, hapus, dan menyimpan. 12. Jika pegawai masuk ke menu data dosen, pegawai bisa melihat, menghapus, dan menambahkan data dosen, dan dapat menyimpan perubahan. Dapat mencocokkan data dosen. 13. Jika data sudah lengkap, sistem menyimpan data dosen ke database. 14. Sistem menampilkan perubahan. 15. Jika pegawai masuk ke menu data taruna, pegawai bisa melihat data taruna dan bisa menambahkan nama taruna dan menyimpan hasil perubahan dan dapat mencetak data taruna. 16. Jika data sudah lengkap, sistem menyimpan data taruna ke database. 17. Sistem menyimpan perubahan. 18. Selesai. Di sini ada algoritma taruna 1, mulai. 2. Sistem menampilkan halaman utama. 3. Taruna memilih login sebagai taruna. 4. Sistem menampilkan halaman login taruna. 5. Taruna memasukkan username, password, kelas, kategori mata kuliah, dan mata kuliah. 6. Sistem memeriksa kecocokan. 7. Jika taruna memasukkan username, password, kelas, kategori mata kuliah, dan mata kuliahnya benar, maka akan diarahkan ke dashboard taruna. 8. Jika taruna memasukkan username, password, kelas salah, maka akan muncul pesan username, password, dan kelasnya salah dan diarahkan untuk login ulang. 9. Sistem menampilkan dashboard taruna. 10. Di dashboard taruna terdapat beberapa menu, yaitu dashboard, prosedur kelas perkuliahan, daftar hadir, jurnal kuliah, dan taruna dapat keluar aplikasi. 11. Jika taruna masuk ke dashboard taruna, taruna dapat melihat informasi pengguna dan informasi mata kuliah. 12. Jika taruna masuk ke menu prosedur kelas perkuliahan, taruna bisa melihat prosedur kelas perkuliahan. 13. Jika taruna masuk ke daftar hadir, taruna bisa mengisi daftar hadir sesuai dengan keterangan. Taruna bisa menghapus keterangan jika pengisiannya salah, dan taruna bisa mencetak daftar hadir. 14. Jika daftar hadir sudah diisi, sistem menyimpan ke database. 15. Sistem menampilkan pesan data, absensi, dan rekap hasil disimpan. 16. Jika taruna masuk ke menu jurnal, taruna bisa mengisi kegiatan perkuliahan. Taruna bisa mengirim file tanda tangan ketua kelas dan mengirim file tanda tangan dosen. 17. Jika jurnal kuliah sudah diisi, sistem menyimpan ke database. 18. Selesai. Pengertian flowchart. Flowchart adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menggambarkan alur atau langkah-langkah dalam suatu proses secara visual menggunakan simbol-simbol tertentu. Flowchart membantu menjelaskan bagaimana suatu proses berjalan dari awal hingga akhir dengan menunjukkan urutan kegiatan secara terstruktur. Dengan adanya flowchart, proses yang rumit dapat dijelaskan dengan lebih sederhana sehingga mudah dipahami oleh orang lain, baik itu dalam perancangan program, prosedur kerja, maupun analisis sistem. Ini adalah contoh dari flowchart pegawai, dan ini contoh dari flowchart
taruna. IRD atau Entity Relationship Diagram adalah diagram yang menggambarkan hubungan antara entitas-entitas dalam sebuah sistem. Kendala dan solusi. Kendala yang muncul selama PKL adalah keterbatasan waktu dan penyesuaian terhadap lingkungan instansi. Solusi yang dilakukan adalah mengatur waktu kerja dengan baik, berkoordinasi dengan pembimbing, dan memeriksa hasil pekerjaan agar sesuai dengan standar. Ini adalah tampilan aplikasi. Yang pertama, tampilan halaman utama sebelum pegawai dan taruna masuk ke loginnya masing-masing. Ini contoh dari login pegawai. Pegawai bisa memasukkan username dan password. Jika sudah, pegawai diarahkan ke dashboard pegawai. Di dalam dashboard pegawai terdapat beberapa menu, yaitu prosedur, data dosen, dan data taruna. Di dalam prosedur kelas perkuliahan yang pegawai bisa merubah prosedur kelas perkuliahan sesuai dengan yang berlaku, dan pegawai bisa menambahkan data taruna dan data dosen. Ini adalah tampilan login sebagai taruna. Taruna memasukkan username, password, roll kelas, kategori mata kuliah, dan mata kuliah. Jika sudah, taruna diarahkan ke dashboard taruna. Di dalam dashboard taruna terdapat informasi mata kuliah dan informasi pengguna. Dan masih terdapat beberapa menu, yaitu prosedur kelas perkuliahan. Taruna dapat melihat prosedur kelas perkuliahan yang berlaku, dan taruna dapat mengisikan daftar hadir sesuai dengan keterangannya, dan taruna dapat mencetak daftar hadir. Dan ada menu jurnal kuliah, yaitu taruna bisa mengisikan kegiatan perkuliahan hari ini, menguploadkan tanda tangan dosen dan tanda tangan ketua kelas, dan taruna dapat keluar aplikasi. Kesimpulan, pembuatan jurnal kuliah taruna berbasis web memberikan solusi yang lebih efektif dalam mengelola data perkuliahan dibandingkan dengan sistem manual. Melalui sistem ini, proses pencatatan, penyimpanan, dan pelaporan jurnal menjadi lebih cepat, terstruktur, dan mudah diakses oleh pegawai maupun pihak terkait. Penggunaan teknologi web juga meningkatkan akurasi data serta mengurangi resiko kehilangan atau kerusakan dokumen, serta keseluruhan sistem ini mampu mendukung peningkatan kualitas administrasi akademik di Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran, serta mempermudah proses kerja dalam mengelola jurnal kuliah taruna. Demikianlah hasil presentasi dari kegiatan praktik kerja lapangan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan atau salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.